Batam TV, inspirasi Kepri. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Sesaria dalam catatan redaksi kerjasama antara Batam TV, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini catatan redaksi goes to Fasum RW 9 Pancur Baru. Wih, luar biasa. Nah, pemirsa Batam TV, di sini saya menginfokan bahwa warga di Fasum RW 9 Pancur Baru ini luar biasa ya, ibu-ibunya glowing semua, sudah pada hadir. Nggak tahu ini glowingnya karena apa, karena memang mau hadir di acara kita di catatan redaksi atau memang dari sananya. Nanti bisa ditanya langsung ke Pak RW 09. Nah, pemirsa Batam TV, dalam hal ini kita membahas deteksi dini penyakit melalui cek kesehatan gratis, di mana lebih dari 600.000 penduduk Indonesia meninggal setiap tahunnya akibat penyakit kardiovaskular, yaitu seperti stroke dan penyakit jantung. Di mana kita ketahui penyakit tersebut dapat dicegah melalui deteksi dini. Deteksi dini merupakan soal mengetahui penyakit lebih cepat dan juga bisa menyelamatkan nyawa, mengurangi biaya pengobatan dan menjaga kualitas hidup. Di mana pemerintah Indonesia meluncurkan program cek kesehatan gratis pada 10 Februari 2025. Sesuai dengan tema kita yaitu deteksi dini penyakit melalui cek kesehatan gratis. Kali ini kami sudah kedatangan narasumber yang luar biasa ya, ibu-ibu yang cantik juga dan glowing. Saya perkenalkan, di sini ada Ibu Rozi Zulfi Chandra SKL. Selamat sore Ibu. Ya, beliau adalah KTU dari Puskesmas Tanjung Buntung. Bu, dia kembali. Oke, selamat sore Ibu-ibu. Luar biasa ya Bu Rozi, boleh saya panggil ya Bu Rozi ya, sore-sore ini masih glowing sama seperti ibu-ibu di RW 9 Pancur Baru ya. Apa aja nih Bu, boleh cerita Bu resepnya biar glowing nih Bu? Jadi sebenarnya itu dimulai dari hati kita, benar gak Ibu? Ya. Luar biasa Jadi ya. aura kita tuh akan keluar kalau kita di dalam hati kita punya rasa syukur dan ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu Bu tidak pernah ada rasa iri dengki. Jadi apapun yang ada di diri kita ataupun diberikan Allah itu kita syukuri dan kita ikhlas ya Bu ya. Jadi insya Allah aura positifnya itu akan muncul. Setuju Ibu? Luar biasa. Jadi pemirsa Batam TV ya, saya informasikan kembali bahwa ibu-ibu di RW 9 Pancur Baru ini glowing. Ditambah juga ibu dan narasumber kita Ibu Rozi Zulfi Chandra. Beliau adalah penanggung jawab cek kesehatan gratis Puskesmas Tanjung Buntung dan sekaligus KTU ya Bu ya. Selamat datang Bu. Terus satu lagi narasumber kita yang nggak kalah glowing ada di sini Dr. Wulan Melani. Beliau ada dokter pemeriksa CKG di Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat sore Dr. Wulan. Sore Dr. Indrike. Iya, baru pertama kali Dr. Wulan datang ke RW 9 Iya, ini Pancur kali Baru. pertama kita Iya. datang ke sini. Selamat sore Ibu-ibu semua, perkenalkan nama saya Dr. Wulan Melani dari Puskesmas Tanjung Buntung. Baik Dr. Wulan, kita mau bincang sebentar nih. Apa nih Dr. Wulan aktivitas sehari-hari di Puskesmas? Boleh silakan cerita untuk pemirsa Batam TV dan ibu-ibu dan bapak-bapak di Pancur Baru. Silakan Dr. Wulan. Ya baik, kepada Bapak Ibu semuanya dan kepada pemirsa Batam TV. Jadi memang saya aktif di Puskesmas Tanjung Buntung ya Bu. Jadi mungkin baru lihat wajah saya ya Bu ya. Jadi memang agak jauh kita mainnya, dari Bengkong kita ke Pancur ya, ke tepatnya RW 9. Jadi kok aktivitas sehari-hari sih seperti biasa, Puskesmas kita melakukan pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung. Termasuk yang akan kita bahas hari ini, kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas. Oke, pemeriksaan gratis nih. Ini pemirsa Batam TV dan juga warga dari Fasum Pancur Baru RW 9 ini, kalau namanya gratis sih gimana nih ya, pengen tahu gitu ya. Tapi bentar ya Dokter Ayu, kita tanya dulu nih, nah pemirsa Batam TV ke Bu Rozi, panggilnya Bu Rozi ya Bu ya. Oke ya. Bu mau nanya nih, kalau
untuk informasi pemirsa Batam TV dan juga sewarga Fasum RW 9 Pancur Baru. Bu, yang masuk dengan deteksi dini penyakit. Kita berbicara dulu deteksi dini penyakit. Apa sih itu Bu sebetulnya deteksi dini penyakit? Silakan Bu Rozi. Oke, baik, terima kasih Ibu Dr. Entrika ya. Jadi kita sudah dengar namanya deteksi ya Bu. Berdeteksi berarti kita kan memeriksakan awal, mendeteksi bagaimana tubuh kita ini apakah ada penyakit atau tidak ya Bu ya. Jadi dengan adanya program PKG ini adalah untuk sedini mungkin kita memeriksa diri kita apakah di dalam tubuh kita ini sudah terdeteksi penyakit yang sangat berbahaya. Sekarang angka kematiannya ada penyakit kronis Bu, seperti hipertensi ya Bu ya, DM, kanker. Nah makanya program pemerintah itu membuat program bagaimana angka kesakitan itu menurun, dilakukanlah pemeriksaan deteksi dini. Makanya ada dininya Bu, lebih awal. Dimana nanti kita berharap yang sehat tetap sehat, yang akan timbul gejala sakit segera kita tangani. Jadi jangan sampai menjadi penyakit kronis ya Bu ya. Kronis itu adalah yang panjang tapi juga menyebabkan angka kematian. Jadi ternyata angka kematian itu lebih banyak penyebabnya adalah penyakit kronis. Jadi ya itu bisa saya sampaikan bahwa deteksi ini bagaimana sedini mungkin kita temukan pasien itu apa yang ada di dalam tubuhnya, kemungkinan penyakit yang akan diserang ya Bu ya. Mungkin itu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Rozi. Jadi pemirsa Batam TV dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak di RW 9 Pancur Baru. Jadi deteksi dini itu berarti pemeriksaan penyakit sejak awal gitu ya Bu ya. Jadi Ya, benar. awal-awal biar tadi ketahuan nih kalau ada kalau sehat harus pertahankan sehatnya, kalau sakit jangan sampai jatuh ke komplikasi atau penyakit yang nanti menahun, seperti itu ya. Betul ya Bu. Nah ini saya mau tanya nih ke Bu Rozi lagi. Bu, kalau begitu penting nggak nih sebetulnya program, kan kita sudah ketahui nih program cek kesehatan gratis yang kemarin di tahun 2025 bulan Februari sudah di launching. Penting nggak nih untuk menjaga kesehatan masyarakat? Gimana Bu? Sangat penting Ibu ya, bahwa dengan adanya deteksi ini kita berharap bahwa pengobatannya lebih efektif. Jadi lebih, takutnya Ibu biasanya kan ibu-ibu kalau datang, Ibu saya sakit asam urat, bagaimana, padahal itu menurut perasaan. Nah dengan adanya program ini kita dilakukan pemeriksaan gratis semuanya yang memungkinkan kita menemukan penyakit sebenarnya itu apa Bu ya. Jadi pengobatannya bukan berdasarkan keluhan ataupun perasaan, tapi benar-benar dari hasil pemeriksaan. Terus juga kita berharap jangan sampai penyakit ini menjadi penyakit yang menyebabkan komplikasi. Bahwa hipertensi itu bisa juga nanti Bu jadinya DM ya Bu ya. Terus juga nanti dia kalau sudah seperti itu nanti jadinya gagal ginjal yang harus cuci darah. Jadi diharapkan dengan adanya deteksi ini pengobatannya itu lebih efektif dan sesuai dengan penyakitnya, dan juga kita menghindar terjadinya komplikasi akibat dari penyakit yang kita alami ya Bu ya, maksudnya. Ya, mungkin itu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Rozi ya. Jadi gini pemirsa Batam TV dan juga warga Fasum 9 Pancur Baru. Kalau penyakit tuh nggak bisa dilihat dari pandangan mata. Kayaknya pandangan mata nih senyumnya nih agak-agak kurang manis nih, atau bukannya kurang glow, ini kayaknya kenanya penyakit diabetes gitu ya. Jadi harus diperiksa atau di screening sejak dini. Begitu ya Bu Rozi ya. Nah ini saya mau tanya ke Dokter Wulan. Nah Dokter Wulan, tadi Bu Rozi sudah menjelaskan ke pemirsa Batam TV dan juga warga Fasum 9, RW 9 Pancur Baru, kita perlu namanya deteksi dini untuk mencegah penyakit sejak dini. Saya mau tanya nih, penyakit apa saja tuh Bu yang bisa dideteksi sejak dini? Silakan Dokter Wulan. Oke, jadi untuk penyakit yang bisa dideteksi, mungkin sebelumnya Ibu tahu perbedaan satu penyakit tidak menular dengan penyakit menular. Tahu ya Bu? Jadi tadi yang sudah dibilang sama Bu Rozi juga diabetes, penyakit ginjal, itu masuk ke penyakit tidak menular. Di mana sekarang Bu, penyakit tidak menular itulah yang paling tinggi kejadiannya. Kayak hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Kalau kayak demam berdarah itu penyakit apa Bu? Menular. TBC menular. Nah ternyata beban yang paling tinggi itu adalah penyakit tidak menular. Nah jadi penyakit tidak menular ini kita bisa tahu, kita bisa deteksi dini dari awal. Kenapa? Karena awalnya dari kita Bu. Kita bisa mendeteksi kita obesitas atau tidak. Terus kita bisa cek tensi, ada hipertensi atau tidak, bisa cek gula darah untuk lihat ada diabetes nggak sih kita ini, gitu ya Bapak Ibu ya.
Terus dari yang pangkalnya kan tadi hipertensi, diabetes. Jadi kita bisa mendeteksi juga ada nggak sih kita komplikasi ke penyakit seperti ginjal, kanker, terus penyakit paru-paru seperti itu. Jadi memang kita fokus ke penyakit tidak menular ini sebenarnya bisa kita deteksi dini dari awal. Karena kalau sudah sakit Bu, kenapa disebutnya penyakit kronis? Karena pengobatannya tuh lama, bahkan bisa sampai seumur hidup. Itu yang kadang menakutkan buat masyarakat kita ini ya Bu, gitu. Jadi memang harus kita gencar nih untuk mendeteksi secara dini. Baik, terima kasih Dokter Wulan. Jadi pemirsa Batam TV dan juga warga Pasum RW 9 Banjarbaru, banyak ya jadi penyakit yang bisa dideteksi melalui cek kesehatan gratis. Jadi selain penyakit menular juga ada juga namanya penyakit tidak menular itu ya. Penyakit tidak menular tuh yang paling sering adalah penyakit metabolis ya, yaitu apa? Tadi penyakit hipertensi, jantung koroner, terus diabetes mellitus. Mana kita lihat kasusnya semakin banyak gitu ya Dokter Wulan ya. Nah sekarang nih balik lagi nih ke Dokter Wulan nih, saya mau tanya. Kan deteksi dini penyakit tidak menular. Selama ini Dokter Wulan ini sudah periksa penyakit untuk cek kesehatan gratis, pasien yang paling banyak itu pasien apa gitu Dokter Wulan? Yang Silakan. ketemu sakitnya ya, Iya, Bu ya. iya, silakan. Darah tinggi ya. Mungkin di sini ada yang darah tinggi bisa tunjuk tangan Ibu. Ada di sini? Gak usah malu-malu. Darah tingginya mungkin, oh itu darah tingginya. Oh enggak ada. Kita sih niatnya sehat semua di sini ya Bapak Ibu ya. Yang diabetes ada? Insya Allah jangan sampai ada ya. Jadi memang kalau pengalaman saya, kan kita sudah cek kesehatan gratis. Memang cek kesehatan ini untuk orang-orang yang sehat. Jadi kita menemukan penyakit sebelum dia menjadi sakit. Nah jadi kan banyak tuh, saya nggak ada gejala apa nih Dok gitu. Ternyata tensinya tinggi. Nah itu yang paling tinggi hipertensi gitu. Oke, baik, terima kasih ya Dokter Wulan. Jadi pemirsa Batam TV juga namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini tekanan darah tinggi yang Dokter Wulan lihat ini menahun atau pakai waktu gitu, pakai musim gitu. Pas musim buah durian dia tinggi, pas musim buah mangga dia turun gitu atau gimana Dokter Wulan hipertensinya? Habis Lebaran Idul Adha nih, Iya, bentar nanti lagi bentar nih. lagi naik gitu. Naik. Nah tapi kebanyakan sih kita kan untuk mendiagnosis hipertensi nggak cuma sekali pengukuran ya Dok ya. Jadi kita pertama dia dapat pas screening di kita udah ada risiko ke arah hipertensi. Biasanya kita edukasi dulu pola hidup sehat. Kita kasih waktu bisa seminggu, 2 minggu pola hidup sehat seperti olahraga, menjaga pola makan, stop merokok bagi yang ada merokok. Nah nanti cek ulang. Kalau pemeriksaan ulangnya tekanan darah tetap tinggi, kita batasnya tensi tinggi itu di atas 140/90 ya Bapak Ibu. Jika tetap di atas 140 ya kita edukasi ke pasien. Ini sudah harus minum obat untuk mencegah penyakit menjadi semakin berat dan mencegah komplikasi-komplikasi lain seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Ayu. Nah pemirsa Batam TV, jadi pemeriksaan hipertensi juga nggak langsung sekali gitu ya. Jadi kita lakukan cepat cek pemeriksaan minimal 3 kali pengulangan ya, bisa dari hari ini atau 3 hari ke depan atau seminggu kemudian untuk memastikan dan menegakkan bahwa pasien tersebut terkena hipertensi. Ya bisa jadi kan kalau bapaknya nggak pulang-pulang nih mancing terus ya, takutnya mancing keributan nggak pulang-pulang gitu. Nah kan bisanya juga tensi, tapi dia harus dicek sekali lagi gitu ya. Ini saya balik ke Ibu Rozi. Bu Rozi, ini saya mau tanyakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah melaunching program cek kesehatan gratis pada bulan Februari tahun 2025, lebih tepatnya tanggal 10 Februari. Nah saya mau tanya nih, di Tanjung Buntung sendiri sejak kapan nih menjalankan program cek kesehatan gratisnya? Silakan Bu Rozi. Alhamdulillah untuk Puskesmas Tanjung Buntung itu kita kemarin yang sebagai pencanangannya. Jadi kemarin kami untuk Kota Batam itu pencanangannya ada di puskesmas kami dan alhamdulillah di hari itu sasaran kita ada 100 orang di hari pertamanya itu. Jadi memang karena perdana waktu itu ya Bu, jadi kita kasih door prize siapa yang datang. Jadi kebetulan memang antusias dari masyarakat lumayan cukup banyak ya, karena sebenarnya masyarakat itu bukan nggak mau Bu, tapi karena waktu terbentur dengan pekerjaan, jadi juga memang kita akhirnya sekarang kami itu melakukannya memang turun ke rumah Bu, ya.
Jadi yang berulang tahun kita saring dengan kader, juga dengan RT, nanti dari yang sudah ada datanya di kami, di EPUS, kami menghubungi. Jadi nanti setiap hari itu datang. Dan kalau tidak pun kami melakukannya di Posyandu ataupun bekerja sama dengan RT RW dan kader melakukan door to door bersama kader dan petugas tenaga kesehatannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratisnya. Oke, baik, terima kasih Bu Rozi. Ini menarik sekali tadi kan kita sampaikan bahwa cek kesehatan gratis. Ternyata cek kesehatan gratis yang dilakukan program pemerintah ini adalah yang berulang tahun seperti itu, atau yang sudah berulang tahun, atau yang ulang tahunnya setahun yang lalu atau gimana. Nah itu dia syarat yang berulang tahun yang seperti apa gitu Bu Rozi, silakan. Jadi yang berulang tahun itu di hari H sampai H+30-nya. Jadi nanti kita akan lihat datanya, terus kalau misalnya yang belum terdata, itu kita bekerja sama dengan kader dengan mengambil data dari kakak yang ada di RT wilayah kerja tersebut. Baik, ini saya tanya informasi lagi buat pemirsa Batam TV nih. Yang ulang tahun, terus syaratnya bawa apa nih? Nah itu dia, apa bawa kue ulang tahun kah dia, atau bawa tumpeng kah dia gitu? Nah seperti tidak apa perlu Bu, syaratnya? cukup bawa KTP saja. Karena pencatatan kita gitu membutuhkan NIK, jadi nanti ibu akan terdata, akan dikirim hasil pemeriksaan dari pemeriksaan CK gratis tadi ya Bu. Memang pemeriksaan itu kan banyak Bu, disesuaikan dengan yang ada di puskesmas. Jadi nanti kalau ibu berkunjung lagi nanti akan kelihatan dari data ibu itu yang mana belum dilakukan. Jadi nanti kalau belum kita lakukan, intinya semua pemeriksaan yang memang harus dilakukan sesuai dengan usia, keluhan itu akan kita lakukan. Jadi nanti misalnya ternyata hari itu belum dilakukan pemeriksaan EKG. Nanti pada saat ibu berkunjung ulang akan kita lakukan dan itu gratis Bu. Karena saking pedulinya masa pemerintah kita bagaimana ini sebenarnya adalah untuk mengurangkan angka biaya pengobatan Bu. Jadi lebih bagus mencegah daripada mengobati, karena mengobati itu Bu takutnya yang tadi disampaikan bahwa terjadinya komplikasi, ada penyakit lain yang tadinya cuma hipertensi tiba-tiba juga nanti jadinya dia DM dan lain-lainnya. Jadi bagaimana penyakit itu tidak terjadi komplikasi dan biayanya lebih besar, makanya sedini mungkinlah dilakukan pemeriksaannya. Mungkin itu dokter. Ya, makasih Bu Rozi. Nah, buat pemirsa Batam TV juga informasi nih buat warga Fasum RW 9 Banjarbaru untuk periksa cek kesehatan gratis yang berulang tahun itu cukup bawa KTP. Ya benar, KTP saja. KTP, terus kalau enggak perlu bawa kakak ya yang ada Ya NIK. kakak, intinya NIK-nya saja dibutuhkan Ibu. Ya jadi tidak, Bu kalau nggak bawa dari handphone boleh nggak? Boleh. Intinya kami hanya butuh data NIK saja. Ya Bu, nomor ATM jangan Bu, nggak perlu ya. Oh, perlu Jadi yang juga diperlukan sebetulnya. apa Ibu? Nah, sudah ada NIK semua Ibu? Sudah. Udah, nah ya jadi pemirsa Batam TV gak usah takut lagi kalau ibu juga warga RW 09 Pancur Baru bawa saja KTP gitu ya. Benar Malah sekali. lewat handphone juga kan sekarang udah KTP elektronik boleh gitu Ya, ya. benar Ibu. Oke baik, nah saya balik lagi ke Dokter Ulan nih. Dokter Ulan, ini saya mau tanya tadi kan penyakitnya penyakit tidak menular yang lebih banyak. Terus salah satunya adalah hipertensi. Ini saya mau tanya nih ke Dokter Ulan, yang dideteksi selain pemeriksaan hipertensi itu apa saja tuh yang diperiksa? Memeriksa hipertensi. Silakan Dokter Ulan. Jadi mungkin paketan pemeriksaan kesehatan gratis ya, emang ini banyak ditanya oleh masyarakat. Jadi mungkin sebelumnya saya perjelas terlebih dahulu sasaran untuk pemeriksaan kesehatan gratis yang di puskesmas. Karena beda kelompok usia, beda juga yang diperiksa. Jadi yang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis kita mulai dari bayi baru lahir ya Bapak Ibu ya. Itu bayi baru lahir di usia 2 sampai 3 hari. Nah itu bisa didapatkan di vaskes dia lahiran, bisa juga di kalau memadai di rumah sakit. Jadi langsung diperiksa. Apa saja yang diperiksa? Memang banyak yang di screening pada bayi baru lahir seperti screening hipotiroid kongenital. Pernah dengar Bapak Ibu? Jadi itu mendeteksi ada kelainan hormon tiroid enggak sih pada saat bayi. Karena jika saat bayi sudah ditemukan bisa langsung diobatin, itu pertama. Lalu ada screening penyakit jantung bawaan. Nah jadi nanti dicek kadar oksigen saat lahir. Ada kemungkinan penyakit jantung nggak kayak
penyakit jantung bocor, kan banyak tuh ketahuannya pas usia dewasa, dan kalau usia dewasa kan berarti udah berat. Nah, jadi dari bayi udah di screening. Dan mungkin banyak sih pemeriksaan yang dari Kementerian Kesehatan ya dok ya, kayak screening penyakit adrenal, screening penyakit empedu, tapi memang itu belum bisa dilakukan di puskesmas kami. Jadi memang seperti yang Bu Rozi bilang tergantung ketersediaan. Cuman untuk screening penyakit jantung bawaan dan screening hipotiroid kongenital sudah rutin kita laksanakan. Nah itu kelompok usia pertama, bayi baru lahir. Baru setelahnya adalah kelompok usia kedua, yaitu balita dan usia prasekolah. Nah itu usia 1 sampai 6 tahun. Mungkin ibu-ibu nih yang punya anak-anak balita bisa pas hari ulang tahun bawa anaknya ke puskesmas. Kita cek tumbuh kembangnya, terus kita cek kemungkinan apakah anaknya beresiko untuk penyakit-penyakit seperti tuberkulosis, diabetes. Terus screening penglihatan dan pendengaran juga kita periksa Bu di paket pemeriksaan gratis itu. Cek pendengarannya kita lihat ada kemungkinan gangguan pendengaran atau tidak, karena sering terjadi pada anak-anak mungkin yang gangguan ini kok usia segini belum bisa bicara yang seperti itu. Jadi bisa dilakukan screening di puskesmas pada event pemeriksaan kesehatan gratis. Lalu untuk itu tadi balita dan usia prasekolah. Nah, terus dia lewat Bu, dari usia 6 tahun sampai 17 tahun itu periksanya enggak di puskesmas. Karena itu usia sekolah kan Bapak Ibu. Nah, untuk usia sekolah itu nanti di sekolah, namanya pemeriksaan kesehatan saat di sekolah. Nah, jadi yang di puskesmas itu kan tadi 1 sampai 6 tahun usia balita. Nah, langsung dia loncat ke usia 18 sampai usia lansia. Nah, itu. Jadi usia-usia produktif kayak Bapak Ibu semua ya. Nah, apa aja nih yang diperiksa kalau usia dewasa? Usia dewasa agak banyak. Pasti kita screening penglihatan dan pendengaran ya. Kita lihat udah ada mulai katarak apa belum, butuh kacamata atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Untuk pendengaran sama, kita cek di puskesmas ada alat untuk yang ngelihat ke lubang telinga itu. Ada kotoran telinga enggak sih gitu ya. Terus atau ada kemungkinan penurunan pendengaran, karena gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran Bu masuk ke dalam penyakit tidak menular tadi. Nah tadi udah ya, jadi kita periksa fisik ada, cek labor juga ada. Nah jadi kita cek setelah mata, telinga, kita cek tekanan darah, itu juga termasuk ke paket pemeriksaan kesehatan gratis. Lalu kita screening diabetes dengan cek gula darah. Lalu setelah itu kita cek juga kesehatan gigi, kita lihat ada berlubang enggak, ada bengkak enggak gusinya. Jadi selengkap itu Bapak Ibu. Jadi terus kita ada screening jiwa juga. Jadi kita tanya dalam 2 minggu terakhir ada enggak sih perasaan sedih, cemas dan sebagainya. Terus kita cek obesitas, screening obesitas pasti ya Bapak Ibu, karena kan di puskesmas pasti ditimbang, diukur tinggi badannya. Karena obesitas merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular juga. Nah, lalu setelah itu kita ada pemeriksaan untuk ibu-ibu nih usia 30 tahun ke atas. Kita screening kanker serviks. Dengan cara apa? Namanya pemeriksaan IVA. Ada yang pernah dengar? Pasti pernah lah ya Bu ya, kan Posyandu di sini pasti ada periksa IVA ya. Nah, itu kita periksa. Lalu screening kanker payudara dengan pemeriksaan fisik juga di puskesmas itu. Kita lihat ada benjolan atau tidak, atau keluhan-keluhan yang mengarah ke kanker payudara. Nah, setelah itu untuk pasien-pasien yang ada hipertensi dan ada diabetes untuk usia 40 tahun ke atas, kita ada Bu, cek screening penyakit stroke. Caranya adalah, jadi stroke pun bisa di screening dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Dengan cek, nanti kita cek kolesterolnya. Kalau kolesterol tinggi itu kan beresiko tinggi ya Bu untuk menjadi penyakit stroke yang kelemahan sesisi badan itu. Lalu kita screening juga, screening penyakit jantung namanya. Screening penyakit jantung dengan pemeriksaan EKG. Tahu Ibu EKG, rekam jantung? Nah, kapan lagi bisa periksa kan kalau bukan saat ulang tahun itu di puskesmas. Lalu banyak sih, ada lagi pemeriksaan screening kanker
paru-paru. Jadi bagi sasaran-sasaran yang perokok, kita screening perilaku merokok. Jadi kita ada alatnya, namanya mendeteksi kadar karbon monoksida di paru-paru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya cukup banyak. Jadi mungkin boleh datang ke puskesmas saat ulang tahun, bisa dapat pemeriksaannya. Kapan lagi ya Bapak Ibu ya? Baik. Iya, sebenarnya sih screening kesehatan ini kan adalah program Kemenkes yang integrasi layanan primer. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya, ILP, mungkin Ibu Kader kali yang tahu ya, ILP. Ya, tahu ya Ibu Kader Luar ya. biasa ya Ibu Kader. Nanti Jadi, pemirsa Batam TV biar lihat nih Ibu Kader Mungkin bisa dari di-shoot. Fasum RW 9 Pancur Baru gitu ya. Dokter Ayu juga nanti mau menjelaskan Iya. apa pemirsa Batam TV, tapi tahan dulu Dokter Ayu. Oke. Termasuk nih juga mau jadi ada pertanyaan, kalau nggak punya KTP gimana nih, boleh nggak datang gitu ya, nanti dijelaskan juga sama Bu Rozi. Tapi setelah komersial berikut, jadi jangan kemana-mana untuk pemirsa Batam TV, tetap di catatan redaksi bersama saya Dr. Indrike Cesaria. Stay tune. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam acara Catatan Redaksi kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Batam TV. Pemirsa Batam TV, sore ini kita masih di acara Catatan Redaksi di Fasum RW 9 Pancur Baru. Luar biasa di sini ya, warga RW 9 Pancur Baru. Oh ya, RT 01 sampai dengan RT 06. Ya, luar biasa. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak di warga Pancur Baru. Nah, pemirsa Batam TV, kita tadi berbicara tema sore hari ini kita yaitu melalui deteksi dini penyakit melalui cek kesehatan gratis, di mana program cek kesehatan gratis telah di launching oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 bulan Februari, tepatnya tanggal 10. Nah, kita tadi sudah berbincang dengan narasumber kita, Ibu Rozi Chandra, di mana beliau adalah penanggung jawab pemesan cek kesehatan gratis di Puskesmas Tanjung Buntung, dan juga Dokter Wulan sebagai dokter pemeriksa cek kesehatan gratis. Tadi kita sudah tanya nih, syaratnya adalah bawa KTP gitu ya. Nah, Bu Rozi ini kalau tanya nih, aduh KTP-nya boleh lihat handphone, boleh Pak, ini ketinggalan semua, KTP-nya tinggal, handphonenya tinggal, atau belum ada KTP nih, warganya baru pindah ternyata ulang tahun. Nah, seperti apa tuh Bu? Silakan Bu Rozi. Oke, jadi jangan takut ibu-ibu. Saking pedulinya pemerintah ke kita itu, ya udah kalau belum ada KTP tetap diperiksa nggak? Tetap diperiksa ya Bu. Cuma nanti cara ngedaftarnya itu nanti petugasnya akan mendaftarkan melalui website ya Bu ya. Jadi nanti akan ada petugasnya mengisi. Yang penting Ibu kalau nggak punya KTP tapi tahu tanggal lahirnya ya Bu ya. Ada yang masih pedomannya dengan pohon pisang ditanam Bu? Nggak ada ya Bu ya. Itu zaman-zaman dahulu ya Bu. Kalau sekarang pasti udah ingat ya Bu ulang tahunnya ya. Udah ya. Terus yang penting tahu tanggal lahirnya kapan. Terus nomor HP Bu ya. Nomor HP jangan diganti-ganti Bu. Kadang-kadang karena ini ya Bu ya, pinjol ya, jadi ganti-ganti. Lupa Bu yang ini yang mana ya. Jangan ya Bu ya. Kalau bisa nomornya itu ada yang satu bukan untuk yang pinjol, tapi memang yang untuk keluarga. Jadi nanti pada saat untuk pemeriksaan juga nomor HP-nya dipakai nomor HP tersebut ya Bu ya. Jadi jangan khawatir, intinya Ibu tahu saja tanggal lahirnya, terus nomor HP-nya, lahirnya di mana. Ingat ya Bu ya, masih di Indonesia saya rasa, masih Bu? Atau ada yang di Singapura? Bu Hendrika ini di Singapura dia Bu kemarin. Jadi pembukaan pertamanya di Singapura ya Dok ya. Lahirnya di Batam apa di Tanjung Pinang Dok? Dari kebun ya Bu, di kebun waktu itu. Jadi masih se-Indonesia ya Bu ya. Intinya Ibu tidak usah khawatir dengan tidak memiliki KTP. Saking pedulinya pemerintah itu ya Bu, bahwa bagaimana nih semua masyarakat ataupun rakyat Indonesia ini memiliki sesuai dengan undang-undang ya Bu, bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan. Jadi kita diberilah kemudahan gratis, terus tidak perlu lagi dengan harus ada KTP. Ya sudah nggak ada KTP nanti akan dimasukkan melalui website. Jadi bisa Dok. Jadi jangan khawatir walaupun tidak punya KTP ya Bu ya.
Baik, nah pemirsa Batam TV buat informasi bahwa kalau lupa tadi atau belum ada KTP-nya karena pindah atau hilang, terus tidak ada juga catatan mengenai KTP atau NIK-nya bisa lewat tanggal lahir ya. Terus selain tanggal lahir apalagi nomor handphone. Nah makanya Bu jangan ganti-ganti nomor handphone. Kecuali tadi pinjol atau mantan telepon ngejar-ngejar terus gitu ya Bu ya. Nah boleh diganti kalau itu ya. Terus yang terakhir lihat website. Boleh info nih Bu Roji websitenya apa nih kalau bisa tahu website yang bisa kita lihat tadi Kemenkes. Dari ya, silakan. Mungkin websitenya itu ada aplikasi Sehat Indonesiaku, kalau disingkat Asik website. Nah tapi kalau dalam bentuk dari sasaran dari kita yang mau periksa, mungkin Ibu boleh install yang namanya aplikasi Satu Sehat. Ada yang udah punya? Aplikasi Satu Sehat Mobile. Tadi kayaknya ada yang ngomong punya, ada ya Bu? Ada ya, nah dari situ nanti kalau udah aktif Satu Sehat Mobile, kayak misalnya saya ulang tahun, H-7 Bu, saya di WA, segera daftarkan diri Anda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Jadi kita bisa pilih tanggal, pilih tempat mau periksa di mana, nanti H-1 diingetin lagi. Jangan lupa untuk, kan dia ngasih tau lah selamat ulang tahun gitu-gitu ya Bapak Ibu, mohon segera dapatkan hadiah pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, jadi sampai udah ada WA-nya gitu untuk program ini. Baik, nah jadi tadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah bahwa untuk semua yang berulang tahun dan bisa memeriksakan langsung pada hari ulang tahunnya ditambah atau H plus 30 hari setelah hari ulang tahunnya gitu ya. Jadi tetap bisa mengetahui deteksi dini penyakit melalui cek kesehatan gratis. Ini saya mau tanya lagi ke Bu Rozi. Bu Rozi kalau di Puskesmas Tanjung Buntung sendiri ini sudah berapa nih yang diperiksa dari awal tadi sampai sekarang? Silakan Bu Rozi. Baik, kalau untuk saat ini kami sudah 541, jadi capaiannya masih kecil Bu, kalau presentasinya masih kecil ya Bu, masih 0,89. Tapi alhamdulillah untuk tingkat Kota Batam, Puskesmas Tanjung Buntung yang tertinggi Dr. Hendrika. Jadi kami sudah 541, di mana kami punya target minimal dalam satu hari itu 7 yang kami lakukan pemeriksaan CKG-nya. Oke, itu 500 dari berapa tuh total satu tahun atau gimana? Kalau total sasaran kami itu ada 60.624 jiwa. Oh, di Tanjung Buntung sendiri. Ya, oh, jumlah jiwa yang ada di oke. wilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung. Berarti seluruh penduduk gitu ya. Ya, jadi benar. kalau warga Fasum RW 9 Pancur Baru bisa juga datang ke fasilitas kesehatannya ya, puskesmas yang terdekat gitu ya. Jadi seluruh penduduk ya bisa dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis di hari ulang tahun. Benar, kalau itu kan untuk sasaran yang sampai 7 tahun. Nah kalau untuk yang 8 yang 7 itu nanti kita di bulan Juli. Insya Allah nanti capaian kita akan meningkat kalau sudah kita lakukan yang di tingkat anak sekolah. Oke, berarti di anak usia sekolah jangan nanti, aduh ini saya sekolah nih gimana nih, apa izin ke guru atau kepala sekolah gitu ya, karena mau cek kesehatan gratis, mumpung hadiah ulang tahun dari pemerintah gitu. Oh ternyata nanti serentak dilakukan anak sekolah pada bulan Juli, bulan 7. Nah ini buat pemirsa Batam TV dan juga warga di Fasum 9 RW 9 Pancur Baru bisa dijadwalkan nih buat anak-anaknya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di yang usia sekolah di bulan Juli ya. Benar. Jadi udah ada catat nih Bu ya, masukin dalam agenda. Kalau perlu masukkan ke dalam agenda di handphone buat nanti ada alarmnya bulan Juli untuk cek kesehatan gratis buat anak sekolah. Ya, biasanya silakan, itu Dr. Dok, Ayu. kita koordinasi sama pihak sekolah, kan itu tahun ajaran baru ya, Juli Agustus. Jadi nanti petugas puskesmas yang sekolah memeriksa siswa-siswa. Oke, begitu Dan ya. kami juga sangat bangga dengan Dinas Pendidikan Kota Batam yang sangat mensupport. Jadi kami selalu kalau misalnya butuh dukungan itu biasanya nanti dari Pak Raden akan merespon ke semua sekolah yang ada di wilayah kerja kami dan itu biasanya welcome. Selalu nanti jadwalnya memang bukan kami yang menentukan tapi sekolah yang menentukan dokter. Oke, jadi untuk warga RW 9 di Pancur Baru dan juga pemirsa Batam TV gak usah takut ya, berarti Dinas Pendidikan udah tahu nih nanti di bulan Juli tahun ajaran baru anak-anak sekolahnya diperiksa untuk cek kesehatan gratis yang ulang tahun gitu ya.
Semua Bu. Oh semua, oke Iya. semua. Jadi khusus untuk anak sekolah itu bukan hanya ulang tahun tapi Ya, semua. dari usia 7 sampai 17 tahun itu masuk ke pemeriksaan kesehatan gratis yang di sekolah. Oh, berarti saya masuk sekolah gitu ya, Iya, masih 17 masih muda. tahun gitu. Karena dokter Indri masih 17 Iya, tahun ya. iya, ya. baru 17 Alhamdulillah, tahun. Masya Allah ya. 20 tahun yang lalu. Baik. Ini saya balik ke Dokter Ayu. Tadi Dokter Ayu bisa menyampaikan bahwa screening ya. Screeningnya bisa untuk tadi bayi usia 0 sampai 23 hari ya, luar biasa. Terus Dokter Wulan, maaf Dokter Wulan, Gak bayinya apa-apa, Dokter Dok. Ayu ya, saking ayunya gitu wajahnya ya. Dokter Wulan, jadi tadi ada juga untuk balita, berarti tumbuh kembang juga ya. Nah pemirsa Batam TV nggak usah takut, bayi balitanya tadi, kok anak saya speak delay tadi ya, ada keterlambatan berbicara, kenapa? Bawa saja ke Puskesmas juga bisa, karena di situ ada program untuk cek kesehatan gratis. Tadi saya menarik juga nih pemirsa Batam TV juga bertanya-tanya, apa sih namanya tadi screening stroke? Apakah screening stroke itu diberdiriin di lapangan, waktunya 1 jam, 60 menit atau seperti apa Dokter Wulan untuk screening stroke-nya? Silakan Dokter Wulan. Oke dok, jadi mungkin saya kurang lengkap ya bilangnya. Jadi screening risiko penyakit stroke. Nah jadi yang kita screening ini adalah individu-individu yang memang sudah punya hipertensi ataupun diabetes atau bahkan keduanya. Jadi udah ada nih riwayat salah satu penyakit itu. Nah kita langsung screening risiko penyakit stroke-nya. Jadi kira-kira pasien ini beresiko nggak sih untuk terkena penyakit stroke? Nah jadi cara pemeriksaannya adalah kita dengan pemeriksaan kolesterol. Jadi yang datang kalau usia 18 sampai 59 tahun tidak semua sih yang kita cek kolesterol. Jadi kolesterol itu dicek untuk individu 40 tahun ke atas dengan riwayat hipertensi atau diabetes untuk melihat dia ada risiko enggak ke penyakit stroke. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Wulan ya. Jadi pemirsa Batam TV tadi namanya screening untuk deteksi untuk penyakit Risiko penyakit stroke. penyakit stroke. Nah ini pengen tahu nih kata pemirsa Batam TV dan juga warga RW 9 Pancur Baru pengen tanya, ini perlu puasa atau tidak gitu. Nah ntar dulu ya Dokter Wulan dan Bu Rozi dan pemirsa Batam TV kita tahan dulu tadi pertanyaannya, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut kita akan kembali lagi dalam catatan redaksi bersama saya Dokter Indrike Cesaria. Jadi stay tune. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam catatan redaksi kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Batam TV. Nah pemirsa Batam TV tadi kita udah membahas tema kita sore ini di Fasum RW 9 Pancur Baru. Luar biasa ya warga RW 9 Pancur Baru. Oh iya, Kecamatan Sebeduk, Kelurahan Duri Angka. RT 01 sampai dengan RT 06 ya. Tema kita sore ini yaitu deteksi dini penyakit melalui cek kesehatan gratis. Tadi mau tanya nih terkait pemeriksaan cek kesehatan gratis ke Dokter Ayu nih pemirsa Batam TV juga informasinya bahwa perlu puasa atau tidak. Sebentar Dokter Ayu, sebentar Dokter Wulan sebentar sangkin Ayunya ya. Sebelum dijawab saya mau perkenalkan dulu satu orang narasumber kita yang cantiknya luar biasa, glowingnya tanpa batas yaitu Ibu Ririn Warsiti SEME. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kita menyapa dulu ya. Selamat sore Bu Ririn. Selamat sore Dokter Gimana Indrike. kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, baru pertama kali Bu ke Fasum RW 9 ini Bu? Alhamdulillah, mungkin ini yang kedua kali, tapi untuk tema dengan Dinas Kesehatan ini yang pertama kali. Iya, tetap sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Karena insya Allah. sebagai wakil rakyat kita di Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Ririn Warsiti harus sehat menjalankan tugasnya. Oke, ini pemirsa Batam TV sudah menunggu-nunggu nih Bu terkait tadi kesehatan gratis. Kita tanya ke Dokter Wulan dulu ya. Gimana Dokter Wulan, harus puasa atau enggak? Kalau iya berapa lama puasanya? Apa sebulan, seminggu atau seperti apa? Silakan Dokter Wulan. Sebulan ya. Jadi izin dok Bu, jadi untuk Bapak, Ibu dan pemirsa Batam TV, jadi memang pemeriksaan kesehatan gratis ini kan kita ada cek kayak gula darah, mungkin bahkan kolesterol ya untuk orang-orang yang ada riwayat diabetes dan hipertensi. Jadi memang peserta pemeriksaan kesehatan gratis ini diwajibkan untuk puasa. Nah untuk puasanya sih minimal biasanya 8 jam.
Jadi kan kita periksa pagi nih misalnya ya dari biasanya kita arahkan jam 9 malam atau jam 10 malam tuh makan terakhir. Nah, tapi boleh minum air putih. Yang penting jangan masuk makan, kue, permen, jangan. Jadi cuman boleh air putih minimal 8 jam. Seperti itu. Terima kasih Dokter Wulan. Ini mau tanya nih, puasa kan tadi minimal 8 jam, kecuali boleh minum air putih. Air putih ini pemirsa Batam TV, jangan air putihnya dikasih warna itu nggak boleh gitu ya, apalagi dikasih gula, terus dikasih es, ya jadilah nantinya es teh manis ya. Teh manis. Terus 8 jam minum air putihnya seberapa banyak? Segalon kah boleh atau semana ukurannya? Standar seperti apa? Dokter Standar Wulan? aja biasa. Jadi kan kita minum air putih 8 gelas per hari ya atau 2 sampai 3 liter per hari. Standar aja kalau kayak pola hidup sehat biasa. Oke, baik, terima kasih Dokter Wulan. Nah, pemirsa Batam TV, kita mau tanya nih ke Bu Ririn selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nih sebentar nih saya mau tanya, Bu Ririn nih ada tips dan triknya nih kenapa glowingnya luar biasa tanpa batas. Gimana tuh Bu? Ini ibu-ibunya juga nunggu nih karena ibunya glowing juga. Apa itu resep dari Bu Ririn atau memang ada resep rahasia tersendiri? Silakan Bu Ririn. Dokter Indrike. Resep glowing yang pertama memang harus makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, konsumsi air putih yang cukup. Itu barangkali salah satu tips. Udah gitu juga menghindari cara berpikir yang berlebihan atau overthinking. Itu sih dokter. Oke, luar biasa ya pemirsa Batam TV dan juga ibu-ibu di Fasuk RW 9 Pancur Baru bisa dicontoh tadi ya untuk tips and trip untuk tetap glowing tanpa batasnya dari Bu Ririn. Ini saya tanya nih sekarang Bu Ririn izin untuk tema kita sore ini yaitu cek pemeriksa deteksi dini penyakit melalui cek kesehatan gratis. Nih Bu Ririn tadi disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan melalui program tadi cek kesehatan gratis. Gimana nih Bu selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, gimana untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam dukungannya untuk cek kesehatan gratis? Silakan Bu Ririn. Iya, untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Gibran, memang beliau menginformasikan dan memberikan instruksi kepada seluruh Provinsi Kepulauan Riau terutama menekankan dan hari ini sudah 38 provinsi yang sudah menjalankan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Dan informasi ini atau mungkin cek kesehatan gratis ini dimulai dari bulan Februari tahun 2025. Dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah ikut serta dalam program tersebut dengan menganggarkan melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau kurang lebih senilai 4 miliar rupiah untuk program selama tahun anggaran 2025 dokter. Dan cek kesehatan gratis ini sudah bisa dilakukan di seluruh puskesmas yang ada di seluruh lapisan. Misalnya begini, cek kesehatan gratis ini ada 39 komponen kalau tidak salah saya, tapi juga masing-masing puskesmas juga punya kapasitas masing-masing. Ada yang penuh melakukan cek kesehatan gratis 39 komponen tersebut, ada juga yang kurang. Misalnya ada puskesmas yang di pesisir baru bisa melaksanakan cek kesehatan gratis sampai dengan 28 atau minimal 18 komponen dokter. Begitu. Itu laporan terakhir dari puskesmas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Oke, Gitu. baik, terima kasih Bu Ririn ya. Jadi lewat anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga untuk mendukung program pemerintahan cek kesehatan gratis. Nah, ini saya mau tanya nih sekali lagi nih ke Bu Ririn. Bu, menurut Ibu nih penting nggak nih sebetulnya cek kesehatan gratis untuk semua warga, terutama di Provinsi Kepulauan Riau? Silakan Bu. Iya, cek kesehatan gratis ini sangat penting untuk mendeteksi bagaimana kondisi tubuh kita, kemudian juga mengantisipasi bagaimana untuk pencegahan, kemudian untuk melakukan apa tindakan preventif apa yang harusnya pada saat kita sudah melakukan cek, kemudian kita sudah mengetahui kondisi tubuh, bagaimana kita harus mengobati kalau memang ada gejala yang mengkhawatirkan, dan kita tahu kita harus pergi kemana, bagaimana mengatasinya dan mencari solusi. Kalau memang setelah hasil cek kesehatan gratis dimungkinkan memang ada penyakit yang kira-kira mohon maaf mematikan, ya kita harus evaluasi ulang. Kemudian juga yang pertama dan paling penting adalah kondisi lingkungan yang sehat dok.
karena ini tindakan-tindakan ini tentu pasti pemerintah akan support seperti kegiatan hari ini, dokter ya. Kegiatan hari ini kan informasi yang diberikan pemerintah harus utuh. Karena sampai dengan hari ini banyak juga masyarakat yang belum tahu. Masyarakat taunya kalau cek kesehatan gratis itu hanya ulang tahun saja, ya gitu kan. Sementara saya ulang tahunnya masih lama nih, sementara kita sudah punya gejala misalnya pusing, kemudian berkunang-kunang. Nah sekarang masih bulan Mei, akhir Mei. Sementara saya ulang tahunnya bulan Desember, gimana nih dok, boleh nggak kita pergi? Boleh, ya kan. Banyak juga yang melakukan pertanyaan itu melalui media sosial saya dok. Memang saya persilahkan beberapa masyarakat terutama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau menanyakan, Bu bagaimana apakah cek kesehatan gratis itu berbayar? Oh tidak, saya tentu pasti akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya dari pemerintah, itu dokter. Baik, terima kasih Bu Rina. Pemirsa Batam TV dan juga warga RW 9 Fasum Pancur Baru saya beduk bahwa gratis ya Bu ya. Terus gak usah takut nih, orang Indonesia ini paling takut kalau diperiksa kesehatan. Kenapa? Takut ketahuan, nggak tahu ketahuan apa katanya ya. Nah ini balik lagi saya ke Bu Rozi nih untuk satu pertanyaan sebelum kita ajukan pertanyaan ke warga Fasum Baru 9. Bu Rozi ini apa nih tips and triknya supaya tadi 60.624 jiwa di sasaran Puskesmas Tanjung Buntung bisa datang dan periksa cek kesehatan gratis di ulang tahun. Baik. Silakan Bu Rozi. Terima kasih Dr. Nirika. Kalau untuk kami di Puskesmas Tanjung Buntung yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kami turun ke lapangan Bu Riri. Jadi kami bekerja sama dengan Posyandu kan ILP. Jadi kami targetkan misalnya di satu Posyandu itu dia memiliki 5 RT. Jadi fokus dulu di satu RT, nanti jadwalnya akan berkoordinasi dengan Pak RT-nya. Jadi kita turun bersama kader, bersama tenaga kesehatannya. Jadi itu 4 program terkait, ada PTM-nya, GIFU, untuk IFA-nya, satunya lagi untuk program Prolanis ya. Jadi 4 PJ program itu kami turunkan bersama dengan PJ Posyandunya. Jadi karena kalau kita mengharapkan hanya jumlah kunjungan yang datang ke puskesmas itu tidak akan tercapai. Jadi kami tadi sudah melihat juga capaian kami. Insya Allah di bulan Juni ini kami sudah masukkan ke dalam POA kami akan membuat jadwal turun ke lapangan bersama kader dan juga RT dengan kerjasamanya. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Bu Rozi. Nah pemirsa Batam TV tadi sudah jelaskan dari ketiga narasumber kita ya, Dr. Wulan, Bu Rozi dan Bu Ririn ya. Tetap namanya pemeriksaan cek kesehatan gratis itu sangat penting. Nah ini kita ke sesi pertanyaan. Nah ini dia untuk warga RW 9 Fasum Pancur Baru, Kecamatan Sebeduk, Kelurahan Duri Angkang. Dan juga Pak RT-nya dari 01 sampai 06. Ini warganya udah tanya, izin saya berdiri ya. Yang ingin bertanya kepada 3 narasumber kita. Ada 1.500.000 pemirsa Batam TV ya. Luar biasa di sini warga RW 9 Fasum Pancur Baru. Silakan Bu, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Selamat sore Ibu Ririn, sudah bersedia datang di RW 9 Pancur Baru dan ibu-ibu dari dinas semua. Izin saya mau menanyakan ini Bu, biasanya kanker payudara itu kan umumnya itu ibu-ibu ya Bu dan remaja. Tapi kan ada kasus itu kanker payudara itu juga ditemukan di pria. Terutama yang sering terjadi itu di usia 60 sampai 70 tahun. Sedangkan penyebab pasti dari kanker itu kan belum diketahui nih untuk yang pria. Tapi apa saja beberapa risiko yang bisa jadi faktor pemicu kanker payudara untuk pria. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya Bu RW, tunggu dulu di sini ya. Jadi pemirsa Batam TV ditanya nih Dr. Wulan, apa saja faktor resiko buat tadi terkena untuk kanker payudara. Silakan Dr. Wulan. Mungkin berdiri juga kali ya dokter ya. Jadi ini yang nanya Bu RW. Oke. Ya Bu Reni, Bu RW kita. Jadi memang kenapa sih jadi izin saya menjawab. Jadi memang kenapa yang diwanti-wanti itu selalu kanker payudara pada wanita. Karena kanker payudara pada wanita itu nomor 1 pembunuh penyebab kematian pada wanita. Nomor 2-nya apa? Kanker serviks. Nah, jadi kanker pertamanya kanker payudara, yang kedua kanker serviks. Jadi kalau pada laki-laki memang kejadiannya tidak cukup tinggi. Kalau pada laki-laki itu Bu, kanker paru yang tinggi karena banyak perokok ya. Cuman memang ada beberapa kasus terjadi
benjolan ataupun kanker tumor pada payudara laki-laki. Bisa. Tapi untuk yang ditanya risikonya apa, sebenarnya untuk kanker apapun itu faktor risikonya sama aja. Adalah pola hidup yang tidak baik. Mulai dari makannya, terus mungkin makannya suka cepat saji, terus mulai dari aktivitas fisik mungkin jarang olahraga, terus merokok. Jadi kan merokok itu menyebabkan banyak kayak radikal-radikal bebas masuk ke tubuh kita. Itu dapat memicu perubahan sel yang akan menyebabkan kanker tadi. Jadi mungkin kalau misalkan untuk menghindarinya kita harus melakukan pola hidup sehat. Jadi olahraga, pola makan yang baik, hentikan merokok dan sebagainya seperti itu. Jadi mungkin kalau ada pasien laki-laki dengan keluhan benjolan juga, nggak apa-apa diperiksakan juga di puskesmas, bisa diperiksa. Oke, baik, terima kasih Dokter. Oke. Perkenalkan, nama saya Endang Rusmiatin, saya berasal dari Pancur Baru, Blok B nomor 19. Pak RT saya namanya Pak Zulfikar dan Pak RW saya namanya Pak Eko. Langsung menyapa Pak RT dan Pak RW, luar biasa warganya nih Pak RT dan Pak RW ya, kasih penghargaan nanti. Baik dokter, di sini saya ingin menanyakan, kapan waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas? Apakah setiap hari atau ada tanggal tertentu? Jika iya, di Puskesmas itu apakah serentak melaksanakan pemeriksaan gratis atau bergiliran di setiap puskesmas? Kalau kami di sini kan Puskesmas Sungai Pancur, itu kalau boleh tahu hari apa atau tanggal berapa? Sekian, terima kasih. Oke, baik Bu Endang. Tunggu dulu, dijawab dulu sama dokter dan Bu Rojinya ya. Ya. Baik, jadi Ibu, pemeriksaan kesehatan gratis ini setiap hari Bu. Ya, setiap hari kecuali hari Minggu, karena kan yang labornya kita tutup Bu, kecuali yang UGD. Jadi kita kalau untuk minggunya itu yang mungkin yang sederhana, untuk lengkapnya kita arahkan nanti di hari Seninnya biasanya Bu. Karena kan ada pemeriksaan yang memang labornya itu kita di hari Minggunya libur. Jadi pemeriksaan yang ada mungkin yang ada di saat itu kita lakukan lebih lengkapnya sesuai dengan indikasi dokter, itu kita arahkan nanti di hari Seninnya. Jadi setiap hari kita layani, tapi untuk lebih lengkapnya di hari Minggu kita arahkan di hari Seninnya. Mungkin itu Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oh ya, semua puskesmas sama Ibu. Jadi ini adalah program yang tadi disampaikan Bu Riri, adalah program Bapak Presiden. Jadi itu kita lakukan semua puskesmas atau fasilitas kesehatan. Mungkin saat ini difokuskan hanya untuk puskesmas dulu. Kedepannya nanti Vaskes lain juga akan melakukan pemeriksaan gratis juga. Ya Bu ya, terima kasih. Terima kasih Bu Roji. Oke, baik, terima kasih Bu Endang, Bu Roji. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ayo Bu, langsung saja langsung. Wah, bajunya seragam. Sudah langsung mempersiapkan diri. Luar biasa. Sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dokter, Ibu Ririn, Bapak RW dan Ibu-ibu hadirin semuanya. Di sini saya atas nama kader Posyandu Mawar 3, nama saya Endang Winarse. Sama dengan yang tadi ya Bu, Endang juga, beda belakangnya aja. Di sini saya ingin bertanya, persiapan apa sajakah yang perlu disiapkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis? Terus yang kedua, apakah yang mendapat pelayanan gratis itu yang hari itu berulang tahun ataukah semua masyarakat? Terima kasih, itu aja. Silakan dijawab dari Dokter Wulan dulu. Oke, baik, silakan Dokter Wulan. Oke, izin menjawab. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dari tahun 2023 kita itu ada mengarahkan seluruh masyarakat Indonesia harus periksa kesehatan gratis. Jadi sampai hari ini sebenarnya kapanpun Ibu berobat, periksa ke puskesmas, Ibu di sini Pancur ya, mungkin datang aja, biasanya bawa KTP pasti bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Bilang aja saya mau cek kesehatan. Cuman kenapa di tahun 2025 ini ada program baru namanya pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun? Karena ternyata setelah uji coba dari tahun 2023
minat orang mau periksa kesehatan itu rendah, Bu. Kayak takut ketahuan hipertensi, takut ketahuan diabetes. Nah, jadi dibuatlah suatu program baru memanfaatkan momentum ulang tahun. Oh, saya ulang tahun nih. Jadi dia mau periksa kesehatan di puskesmas. Jadi mungkin terasa untuk anak-anak muda nih. Jadi saya sharing pengalaman teman saya. Kalau anak muda kan Bu, pekerja-pekerja kadang males kan mau periksa-periksa yang umur-umur 20-an, 30-an. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya anak, anaknya itu harus periksa juga. Jadi mereka tuh kan aktif tuh punya aplikasi-aplikasi. Jadi mereka, oh temanku udah ada nih yang periksa kesehatan gratis. Jadi mereka tuh menunggu-nunggu hari ulang tahun mereka biar bisa dapat periksa kesehatan gratis di puskesmas. Jadi itu bisa menjadi suatu tren. Saya udah cek kesehatan, kok kamu belum? Kayak gitu kan Bu. Nah tapi untuk orang-orang yang mau periksa kesehatan, nggak harus nunggu hari ulang tahun, malah itu lebih bagus, sadar lebih awal lebih bagus gitu. Jadi dari sekarang bisa setiap hari kayak yang udah dibilang Bu Oji tadi. Baik, terima kasih Dokter Wulan. Ya, ada yang mau ditambahkan dari Bu Ririn atau Bu Rozi? Silakan Bu Ririn. Ya, cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan primer memang sudah sejak lama dilakukan oleh puskesmas-puskesmas, baik yang ada di mainland maupun hinterland. Permasalahannya adalah berbagai macam fasilitas yang sudah disediakan pemerintah memang belum mendapatkan respon positif ya Dok ya daripada masyarakat. Nah ada beberapa hal yang akhirnya dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya, baik itu dokter, perawat, dan bidan turun langsung yang tadi disampaikan oleh Dr. Ozi, turun langsung ke posyandu. Pada saat posyandu langsung tuh ya berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau RT, RW, lurah. Nah, bagaimana kemudian baru bisa mendapatkan ukuran atau kita juga pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Batam dan provinsi dapat mengevaluasi keberhasilan bagaimanakah kesehatan warganya. Nah dari situlah kita bisa mendeteksi sebetulnya kalau di Provinsi Kepulauan Riau tuh masyarakatnya mayoritasnya sakit apa sih gitu. Dari situ bisa diukur gitu dokter. Baik, terima kasih Bu Ririn. Oke Bu Endang, sudah jelas? Baik, silakan Bu Endang dipilih hadiahnya. Oh nunggu, ya ampun mau nunggu kawannya, seragamnya sama. Jadi nanti kalau enggak sedih gitu ya. Sebutkan namanya Bu, mau bertanya sampai siapa? Ke kamera dong. Nah siapa namanya Bu? Nama saya Ibu Istrianing Tias dari RW 13 Bu. Tadi Oh tidak RW disebut. 13 tadi. Iya, cemburu saya. Tapi RW 9 di sini. Ya udah silakan Iya. silakan Bu. Sama dengan kader posyandu Mawar 3. Mawar 3 ada 2 RW Bu, RW 9 dan RW 13. Ya oke, tanya ya pertanyaan langsung Bu. Untuk cek gratisnya itu apakah harus memakai KTP Batam atau bisa semua warga Batam khususnya di Sepancur harus memiliki KTP Batam. Terus untuk cek berkalanya itu bisakah tiap bulan atau sakit datang cek gratis atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Boleh Bu, jadi mau KTP di mana saja itu boleh melakukan pemeriksaan kesehatan gratisnya. Terus kalau namanya ini kan ada deteksi Bu, screening. Jadi kalau misalkan screening itu kita lakukan setahun sekali. Untuk pengobatannya sesuai dengan indikasi, misalnya kayak hipertensi itu seumur hidup Bu. Cuman terkadang masyarakat kita nih kalau sudah hilang pusingnya nggak makan obat. Nah itu bagaimana dengan adanya kita cepat mengetahui oh kita ternyata bergejala untuk hipertensi, makanya sudah dianjurkan untuk makan obatnya. Jadi kalau untuk berobatnya kapan Ibu merasa keluhan silakan datang. Screening itu minimal 1 kali. Kalau memang nanti ternyata ada untuk follow up Bu melihat apakah tadi Ibu dikasih makan obat turun lagi itu dicek. Biasanya gula darah yang biasanya kita lakukan berkala Bu ya. Itu mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rozi. Ada tambahan lagi Bu Ririn atau Dokter Wulan? Oke, silakan Bu Ririn. Ya, jadi masyarakat juga harus paham apa beda pemeriksaan gratis ya atau dengan apa namanya medical check up Dok.
Jangan ada persamaan di situ karena kalau pemeriksaan cek gratis di pelayanan primer di puskesmas ya memang gratis, tidak dipungut biaya. Beda dengan medical check up. Kalau medical check up untuk tingkat lanjutan setelah pemeriksaan cek gratis, kesehatan gratis ya memang harus berbayar ibu-ibu. Jadi ya, tapi kalau KTP Batam memang gratis, tidak dipungut biaya. Bagaimana Bu Ririn kalau nggak punya KTP? Bisa nggak pakai kartu keluarga? Bisa. Bisa, sepanjang ada identitas yang bersangkutan itu bisa. Bisa dokter, terima Oke kasih. ya, Bu Endang dan Bu Izin, Isya. Dok, Oke, clear ya. Ya, baik. Silakan dipilih hadiahnya. Mau Dokter Wulan. nambahin. Oke, silakan Dokter Wulan. Nah, ya. Pesan sponsor. Jadi kami juga sering dapat kasus kayak gini kan kita screening, terus ketahuan sakit. Jadi kalau udah sakit kita tuh butuh banget yang namanya BPJS, JKN. Jadi mohon dibuat. Kalau misalnya saat screeningnya sehat-sehat aja, kan berarti stop di puskesmas. Tapi kalau misalnya udah berpenyakit, apalagi takutnya udah komplikasi, kan kita butuh rujuk dan biar tetap gratis tuh, nah aktifkan BPJS atau JKN-nya. Nah, itu dia ya, aktifkan asuransinya ya. Asuransi apa? Tentu asuransi kesehatan. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya. Satu lagi mungkin Bapak ada yang tanya. Oh ya, langsung aja Bu nanti. Ayo, cepat ya karena durasi juga kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nama saya Siti Hadijah, saya dari RT 6 RW 9. Di sini Bu, kebetulan ada ibu kita DPRD Ibu Ririn ya. Saya tidak bertanya Bu, saya hanya menyampaikan sedikit kritik dan saran. Seperti kata Dokter Yang Wulan, membangun tentunya ya. Nah. Seperti kata Dokter Wulan tadi, kenapa masyarakat itu minat untuk cek kesehatan itu kurang? Kami kayak sebenarnya sering terjadi ya Bu, supaya peningkatan pelayanan di puskesmasnya itu lebih senyum sapa salamnya lebih diaktifkan. Itu aja Bu? Enggak, ada sedikit lagi Bu. Oh iya, silakan. Ada kita puskesmas pembantu ya Bu. Ya, iya. Seringkali itu maaf kata anfaedah. Karena kurang membaur ke masyarakat di sekitar. Oke. Itu mungkin tempat lain kali Bu. Ya, itu mungkin tempat lain. Jadi perlu dievaluasi lagi. Iya. Baik, Ya, itu terima kritik kasih. dan saran dari saya. Terima kasih Ibu. Nah baik silakan Bu, diserahkan Bu Roji ya. Nanti Dokter Wulan atau Bu Roji mau tambahkan yang untuk senyum sapa santun itu. Oke. Salam, oke. Oke. 4S. Ibu, itu mungkin bukan puskesmas kami ya Bu. Kami puskesmas Tanjung Buntung Bu. Itu puskesmas Dan alam kami lain. punya slogan kerja, kalau sebelum bekerja itu adalah senyum 3ST. Jadi sebelum itu senyum, sapa, salam, tanyakan kepada si pasien apakah sudah puas dengan pelayanan kami. Untuk 3ST setelah pelayanan itu sapu, matikan komputer, matikan listrik, tutup pintu. Jadi bahwa kami membudayakan bahwa itu bukan hanya kerja cleaning service, tapi itu adalah tempat kerja. Jadi kenyamanan itu tergantung dari petugas yang saat itu. Tapi saya rasa mungkin ya Bu ya, tidak ada bermaksud tidak memberikan pelayanan terbaik. Karena arahan dari kepala dinas kami adalah abdi negara. Kami melayani masyarakat mungkin. Itu ada satu orang, tapi itulah kadang-kadang saya suka mengingatkan juga ke teman-teman bahwa kalau satu berbuat itu bukan satunya yang dihitung, tapi nama puskesmasnya. Tapi saya rasa mungkin tidak ada bermaksud Bu, karena kami ini adalah abdi negara yang sudah diamanakan atau dipercayakan oleh pemerintah menjadi tenaga kesehatan. Kami atas nama seluruh puskesmas di Kota Batam, mohon maaf, nanti akan saya sampaikan Bu sama Pak Kapusnya, Pak Dr. Hatta ya Bu ya, Dr. Hatta dan Ibu KTU-nya Ibu Seli. Nanti saya akan sampaikan, tapi mungkin itu ya biasalah Bu, mungkin akhir bulan kali Ibu datang Bu, atau waktu itu belum keluar TPP, jadi mungkin agak-agak gimana Bu ya. Kalau bisa berobatnya agak-agak di awal bulan, di pertengahan Bu, jadi pasti ramah Bu. Apalagi nanti mau gaji 13, pasti senyum-senyum aja tuh Bu, ya Bu ya. Saya minta maaf ya Bu semuanya, tapi kami manusia biasa tidak luput dari kesalahan, tapi kami tidak pernah membedakan BPJS ataupun umum. Mungkin nanti sedikit ya Bu, saya tidak berani menyampaikan terlalu bagaimana, tapi kemarin
sesuai dengan program Bapak Wali Kota kita bahwa kesehatan adalah prioritas pertama. Jadi nanti izin Bu Riri untuk Kota Batam itu kalau memang ada warga masyarakat yang tidak mampu KTP-nya Kota Batam, Bu, KTP Batam ya Bu, itu bisa dibuatkan BPJS-nya. Kalau dulu kan dari RT RW ya Bu, RT RW, sekarang enggak. Intinya Ibu punya KTP, nanti akan di cross check oleh Puskesmas, Puskesmas akan kirim datanya ke Dinas Kesehatan, saat itu juga aktif. Tapi ini perwakonya lagi dibahas ya Bu, jadi ini wacananya, mudah-mudahan program Bapak Wali Kota dan Ibu Liklodia, Ibu Wakil itu bisa terlaksana untuk masyarakat Kota Batam ya Bu ya. Terima kasih. Baik. Seperti yang tadi Dr. Rozi sampaikan, ada beberapa indikator, mungkin ada eksternal dan internal. Nah, beberapa indikator yang memang sudah pakem itu ya harus kuantitas, kemudian empati, kemudian responsibility juga itu wajib untuk orang-orang, atau mungkin man and power juga penting. Karena begini Ibu, terkadang karena faktor eksternal ada beberapa hal yang akhirnya membuat kita sebagai orang yang harusnya mendapatkan pelayanan penuh, akhirnya tidak mendapatkan pelayanan secara penuh. Dan kita juga harus memaklumi kalau Puskesmas Sepancur itu memang wilayah kerjanya sangat luas. Oleh karena itu sudah dari 2 tahun yang lalu dokter, memang pemerintah provinsi sudah bekerja sama dan berkomunikasi dengan pemerintah Kota Batam untuk penambahan 1 pelayanan primer di Kecamatan Sungai Beduk. Nah, dalam hal ini kemungkinan di 2026 ada 1 lagi puskesmas yang akan tersedia di Kecamatan Sungai Beduk selain yang di Sepancur. Ya, itulah barangkali salah satu indikator yang akhirnya mendapatkan masyarakat Sungai Beduk, khususnya Duri Angkang juga tidak mendapatkan fasilitas prima dari fasilitas kesehatan prima yang ada di Sungai Beduk. Itu barangkali dokter, tapi apapun ceritanya tidak ada excuse pada saat melayani. Dan itu akan menjadi masukan bagi kami, pemerintah, untuk memberikan teguran langsung kepada pimpinan Puskesmas. Terima kasih Ibu atas masukannya, mungkin ini akan menjadi evaluasi yang baik untuk kita semua ya dokter ya. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Siti. Oh iya. Nah, pemirsa Batam TV, tadi ya kita sudah ke segmen tanya jawab untuk warga Fasum RW 9 Pancur Baru dan RT 01 sampai dengan RT 06 dan juga RW 13. Nah, sekarang kita ingin closing statement kita dari narasumber kita. Silakan Dr. Wulan buat pemirsa Batam TV dan warga Fasum. Oke. Jadi mungkin dari izin Bapak Ibu sekalian, dari materi kita pada hari ini ya, jadi mohon jangan lupa untuk periksa kesehatan secara dini. Jadi makin cepat ditangani, makin cepat diobati. Tapi agar yang sehat bisa tetap sehat juga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Dr. Wulan. Silakan Bu Rozi. Baik, kalau dari saya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi keluarga kita, lewat pertama langkah awal adalah sayangi diri kita. Karena keluarga kita menunggu kita di rumah sampai akhir. Ya, jadi kalau bisa Bu, sampai ke anak cucu ya Bu ya. Jadi kalau bisa umur panjang, diberi kesehatan. Jadi jagalah kesehatan keluarga, diawali dengan diri kita sendiri. Dengan melakukan apa Bu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rozi. Silakan Bu Ririn. Kalau dari saya dok, Bapak Ibu sekalian, dengan kegiatan pada hari ini mudah-mudahan menjadi input yang baik, input positif untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian datanglah ke pusat pelayanan pemerintah yaitu Puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis. Percayalah, dengan kita yang sehat itu adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn, Bu Rozi dan Dr. Wulan. Nah, pemirsa Batam TV, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita, maka berakhirlah episode kali ini dalam catatan redaksi dengan tema deteksi dini penyakit melalui cek kesehatan gratis. Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Batam TV. Jadi
Tetap nanti di catatan redaksi kita tunggu untuk episode menariknya bersama saya Dr. Indrike Sesaria. Salam sehat dan sampai jumpa.